Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan topik pelajaran kali ini adalah teknologi ramah lingkungan untuk kelas 9. Baiklah, BBM merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk bahan bakar kendaraan motor, mobil, atau kapal. Contoh BBM seperti Pertamax, Pertalite, Premium, biodiesel, minyak bumi, dan lainnya. Dari gambar ini kita melihat panas bumi dapat dirubah menjadi energi, kincir angin juga dapat merubah angin menjadi energi listrik. Jadi semua alat transportasi seperti motor, mobil, kapal, kereta api, dan lainnya membutuhkan energi dari bahan bakar untuk dapat digunakan. Sedangkan peralatan rumah tangga juga membutuhkan energi untuk dapat digunakan. Misalnya kompor gas membutuhkan sumber dari LPG. Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada dalam bumi dan tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbarui adalah energinya dapat terbentuk kembali secara alami, seperti matahari, angin, air, kayu, dan panas bumi. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuan teknologi ramah lingkungan menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. Jadi, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk aplikasi teknologi, tujuannya memberi kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan prinsip teknologi adalah memperhatikan pelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Teknologi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan terbagi dua. 1. Teknologi ramah lingkungan. 2. Teknologi tidak ramah lingkungan. Pada teknologi ramah lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, sumber energi listrik dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber energi alternatif dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Teknologi ramah lingkungan diaplikasikan pada kehidupan diantaranya pada bidang energi, lingkungan, industri, dan transportasi. Sedangkan contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi seperti pada biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga pasang surut air laut, tenaga angin, geothermal, hydrogen power, dan fuel cell. Selanjutnya, biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, seperti tanaman tebu. Sedangkan biogas merupakan bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Contohnya adalah dari kotoran sapi yang diolah sehingga dapat menghasilkan energi seperti gas. Berikut ini adalah skema pembuatan biogas. Pemanfaatan biogas untuk menghasilkan energi sudah banyak dilaksanakan terutama di daerah Pulau Jawa. Berikut ini adalah gambar bagaimana cara pengolahan biogas, dan ini adalah daerah yang telah melaksanakan pembuatan biogas. Selanjutnya, sel surya adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau sel, atau sering disebut solar cell atau sel surya. Keunggulan-keunggulan dari sel surya diantaranya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Kekurangan sel surya adalah membutuhkan sistem penyimpanan listrik. Komponen pada sel surya termasuk jenis bahan yang berbahaya, harus didaur ulang setelah pemakaian 25 tahun, dan biaya produksi panel surya masih tinggi atau sangat mahal. Jadi sel surya ini diletakkan di atas atap rumah untuk menangkap cahaya matahari, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower merupakan penggunaan energi gerak dari aliran air untuk menghasilkan energi listrik.
Adapun keunggulan dari teknologi hidropower, yang pertama dapat menghasilkan energi yang besar, dua hanya membutuhkan biaya yang sedikit, tiga hanya sedikit menghasilkan emisi karbon monoksida. Sedangkan kelemahan dari teknologi hidropower ini adalah satu, banyaknya lahan yang beralih fungsi dan pengalihan tempat tinggal penduduk, dua, menyumbang emisi metana yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air, tiga, mengganggu ekosistem air di daerah muara. Selanjutnya, tenaga pasang surut air laut. Pembangunan teknologi pasang surut air laut membutuhkan biaya yang sangat besar. Alatnya mudah rusak akibat korosi oleh air laut dan badai. Tiga, di dunia hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi ini. Selanjutnya kita lihat kincir angin, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin. Saat ini menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Geotermal atau panas bumi merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Berikut ini adalah aplikasi atau penggunaan geotermal atau panas bumi dalam skala rumah tangga untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, batuan dalam bumi memiliki suhu yang sangat tinggi disebabkan oleh adanya pemecahan material radioaktif yang terkandung dalam batuan tersebut. Air dalam tanah bertemu dengan batuan panas sehingga terbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Jika bagian tersebut dibor dengan bantuan pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga terbentuk energi listrik. Selanjutnya, hidrogen power, yaitu memanfaatkan hidrogen untuk menghasilkan energi listrik. Skema penggunaannya kita lihat pada gambar berikut ini. Berikutnya adalah fuel cell, yaitu reaksi antara gas hidrogen dengan oksigen menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi antara hidrogen dan oksigen akan menghasilkan energi. Jadi, fuel cell adalah sebuah alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dari hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen. Kerjanya mirip seperti baterai, tapi tidak memerlukan pengisian ulang karena akan terus-menerus menghasilkan listrik selama bahan bakarnya hidrogen dan oksigen masih tersedia. Selanjutnya, contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan: 1. Biopori, 2. Fitoremediasi, 3. Teknologi toilet, 4. Pengompos, 5. Teknologi pemurnian air. Pada biopori, lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Manfaat dari biopori adalah: 1. Mengurangi sampah organik, 2. Menyuburkan tanah, 3. Membantu mencegah terjadinya banjir, 4. Mempengaruhi jumlah air tanah. Fitoremediasi adalah merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Melalui fitoremediasi ini, polutan atau penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air, dan udara dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan. Keunggulan teknologi fitoremediasi diantaranya ramah lingkungan, biaya operasi rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan dalam fitoremediasi adalah seperti bunga matahari, sawi, eceng gondok, padi, tembakau, dan sansevieria atau lidah mertua. Selanjutnya, toilet pengompos atau composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia.
Toilet ini digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini ditambahkan dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air dan mengurangi bau. Berikut ini adalah gambar skema toilet pengompos. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Bagian bawah dari toilet diisi dengan serbuk atau sabut kelapa atau zat lainnya yang dapat menyerap bau. Sedangkan ini adalah contoh teknologi toilet canggih di Jepang. Selanjutnya adalah pengompos, yaitu satu teknik atau cara merubah sampah organik seperti daun untuk menjadi pupuk. Pemurnian air sederhana dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung, kemudian di dalamnya diberi lapisan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan dapat ditambah dengan kapas atau kain katun. Berikut ini adalah gambar skema teknologi pemurnian air secara sederhana. Sedangkan ini adalah teknologi pemurnian air dalam skala produksi yang lebih besar. Teknologi osmosis balik merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Osmosis balik menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Ini juga merupakan teknologi bidang lingkungan, yaitu bercocok tanam dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Sedangkan ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan sebuah pohon agar pohon dapat dipindahkan ke suatu tempat dengan kemungkinan mati lebih kecil. Karena dengan menggunakan alat ini, akar dan tanah tempat pohon tumbuh ikut bisa dipindahkan. Biopulping adalah mengolah pulp dengan bantuan mikroba atau jamur melalui proses mikroorganisme atau pelapukan. Biopulping dilakukan untuk menghasilkan kertas dengan kualitas tinggi. Biopulping akan mengurangi energi yang dibutuhkan dan polutan yang melarikan diri keluar ke udara selama proses pengerjaan. Teknologi bidang transportasi, yaitu sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Berikut ini adalah teknologi bidang transportasi seperti sepeda listrik, mobil listrik, kereta api listrik. Perilaku hemat energi dalam keseharian seperti memudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, atau jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Matikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Sebaiknya rumah dibuat dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, maka kita penuhkan bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Dan tidak berulang-ulang menghidupkan mesin air. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Menggunakan kendaraan lebih cepat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, menghemat pemakaian kertas dan jangan membuang kertas bekas sembarangan. Terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Teknologi tidak ramah lingkungan pada umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara ini, jika dipakai terus-menerus akan habis. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk siswa yang harus dikerjakan yang berhubungan dengan materi teknologi ramah lingkungan tadi.
Demikianlah materi teknologi ramah lingkungan ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.